Jalan buntut dari kekecewaan bakal calon kades terhadap pemilik pondok pesantren. 3 dari 5 mahasiswa sekolah tinggi agama Islam tewas tenggelam saat berenang di pantai Lui Pemenang. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. Bakal calon kades menembok akses jalan di Desa Ranggata. Pemblokiran jalan ini merupakan buntut dari kekecewaan bakal calon kades terhadap pemilik pondok pesantren yang dinilai tidak netral dan memihak ke salah satu kades terpilih. Penembokan jalan di Desa Ranggata, Kecamatan Praia Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah hingga kini masih dilakukan. Sebelumnya, penembokan jalan yang dilakukan oleh salah satu bakal calon kepala desa di Desa Ranggata usai pemilihan. Pemblokiran jalan sepanjang 1 km menyebabkan warga sekitar dan pondok pesantren terisolir. Saat dikonfirmasi, bakal calon kades yang menutup akses jalan membantah jalan yang ditutup adalah jalan umum, melainkan jalan pribadi yang dikhususkan sebagai akses menuju lahan pertanian. Penutupan akses jalan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemilik pondok pesantren lantaran dinilai ikut andil dalam pilkades dan memihak pada calon kades yang terpilih. Tidak benar bahwa jalan itu jalan umum, tidak benar. Melainkan itu adalah jalan usaha tani yang saya sendiri yang rintis dari awal, dan dia tidak tahu bagaimana dulu pembuatan jalan itu. Apa saya katakan tadi, kekecewaan kita terhadap pimpinan pondok pesantren Nurul Ilmi yang pada saat pilkades itu dia ketidaknetralan terhadap calon kepala desa Ranggata. Hingga kini masyarakat masih berharap jalan dapat kembali dibuka termasuk akses menuju ke pondok pesantren. Berarti agak susah ya mau menuju ke pondok. Kalau bawa barang berat. Berarti sejak diblokir jalan itu. Sekarang gimana caranya ngantar makanan? Jalan kaki. Jalan kaki. Sebelumnya bisa naik kendaraan sampai sana ya? Iya. Pemerintah desa bersama aparat kepolisian telah melakukan mediasi dengan pemilik lahan untuk membuka akses jalan tersebut, namun tidak menemukan titik terang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, 3 dari 5 mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Amin Kediri, Lombok Barat tewas tenggelam saat berenang di Pantai Klui Pemenang, Lombok Utara. Musibah ini terjadi saat salah seorang mahasiswa terseret arus dan berusaha ditolong oleh rekannya. Inilah video amatir detik-detik warga dan tim SAR memberikan pertolongan terhadap 5 orang mahasiswa Al-Amin Kediri, Lombok Barat yang terseret arus saat berenang di Pantai Klui, Pemenang, Lombok Utara. Peristiwa ini terjadi saat salah seorang mahasiswa terseret arus dan berusaha ditolong oleh rekannya sebelum mendapatkan bantuan dari warga dan tim SAR. Karena korban kondisi lemas dan kehabisan nafas, oleh warga bersama tim SAR, ketiga korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Nipah untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawa ketiga mahasiswa tersebut tidak tertolong. Identitas dari ketiga mahasiswa STAI Al-Amin yang tewas terseret arus saat berenang di Pantai Klui, Lombok Utara, diantaranya Eibira Albi Alki Iksan, 19 tahun, warga Kediri, Lombok Barat, Dedi Irawan, 19 tahun, alamat Sekotong, dan Awan Purwanto, 19 tahun, alamat Jonggat, Lombok Tengah. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. 4 kasus 3C dan 3 kasus narkotika diungkap Polres Lombok Utara selama sebulan terakhir ini. Dari tangan pelaku, polisi menyita sepeda motor, laptop, sapi, sabu, dan ganja sebagai barang bukti. Inilah para pelaku dan barang bukti tindak kejahatan 3C dan narkoba yang berhasil diungkap Polresta Lombok Utara selama sebulan terakhir ini di beberapa TKP berbeda.
Selain mengamankan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 2,6 kg dan sabu seberat 29,22 gram, sepeda motor, laptop, dan ternak sapi. Yang pertama TKP Bayan, tersangkanya berinisial DL, kemudian TKP Gondang, itu tersangka berinisial JY. Kedua TKP ini modus operandinya hampir sama. Para pelaku tindak kejahatan telah diamankan di Mapolres Lombok Utara guna penegakan hukum lebih lanjut. Para terduga pelaku disangkakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan terduga pelaku narkotika dijerat pasal 114 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.